Aku record juga, teman-teman yang mukanya tidak ingin terekspos boleh off cam juga, tapi kalau yang nggak apa-apa boleh on cam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama aku, Ririn. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat di pagi yang cerah ini ya. Walaupun kita minggu lalu libur, dan alhamdulillah bisa ketemu lagi di pertemuan Women Reads yang ke-6 by The Lady Book ya. Tepuk tangan lo dong, biar agak ramai. Nah, aku ingatkan lagi ya teman-teman, jadi The Lady Book ini adalah komunitas online khusus perempuan yang punya semangat di bidang literasi. Karena kita percaya perubahan itu mulai dari pikiran, dan membaca itu adalah salah satu cara untuk menutrisi pikiran kita gitu. Dan Women Reads ini adalah ruang membaca sekaligus ruang belajar kita gitu. Jadi selamat datang kembali. Let's start our first pages again and plant the seed. Yay. Nah, teman-teman, hari ini ada yang spesial ya, seperti yang aku udah sebutkan di grup, teman-teman. Aku minta untuk persiapkan kertas sama pulpen, atau enggak ya notebook boleh lah, pokoknya yang bisa teman-teman tulis. Jadi kertas, pulpen, atau notebook. Nah sebenarnya ini tuh aku baru kepikiran kemarin idenya setelah ngobrol juga sama Teh Nisa. Jadi seharusnya sih dilakukan di awal banget agenda baca ya, tapi baru kepikiran kemarin, nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan menulis sedikit ya, sebentar aja ini, nulis motivasi dan juga target kita selama agenda membaca ini. Tujuannya sih biar kita selalu mindful, biar selalu ingat bahwa kita tuh melakukan ini tuh karena suatu sebab dan ada target yang ingin kita capai gitu. Nah, teman-teman udah dipersiapkan kertas sama pulpennya atau spidolnya? Silakan dipersiapkan ya. Aku kasih waktu 30 detik. 1 menit deh. Silakan dipersiapkan kertas sama pulpen. Nah, terus boleh ditulis ya di situnya. Kalau bisa sih di kertas ya, jadi bisa ditempel gitu. Menurut aku sih ya. Nah, ditulis apa sih? Di paling atasnya judulnya Women Reads ya. Women Reads. Women Reads Goal ya. Nah, terus yang pertama, motivasi bergabung Women Reads. Silakan teman-teman tulis ya. Ini biar kita selalu semangat untuk ikut agenda membaca pekanan ini. Biar kita selalu ingat kenapa sih kita pengen join ini. Tulis teman-teman sejujur mungkin aja kenapa alasannya gitu ya. Ini cuma teman-teman yang tahu gitu. Motivasi bergabung Women Reads. Silakan ditulis dalam waktu 1 menit dari sekarang ya. Pertanyaan nomor 1 ya tadi. Mangga yang mau sambil masak. Ya, pertanyaan. Apa lagi? Bentar. Motivasi membaca. Nah, terus pertanyaan nomor 2. Target jumlah buku ya yang akan dibaca sampai akhir tahun ini. Tahun 2021. Mungkin teman-teman ada yang udah nulis, gak apa-apa, tulis lagi aja biar mengingatkan kembali target teman-teman. Dan sampai 2021 tuh masih ada 6 bulan lagi ya. Dikira-kira aja, nggak usah yang terlalu kayak apa namanya, terlalu berhayal gitu. Kemarin kan teman-teman udah tahu gitu ya pace membacanya segimana. Kira-kira dalam waktu 6 bulan ini targetnya pengen baca berapa buku gitu ya. Itu. Dan terus pertanyaan nomor 3, 3 buku utama yang pengen banget ditamatin. Tulis judulnya.
Buat tiganya ya. Biar semangat aja teman-teman. Oh ini aku ada target nih berapa buku dan aku pengen banget ngeberesin si buku-buku ini gitu. Insya Allah kalau misalnya ditulis tuh kita ada apa ya semangat tersendiri dalam lubuk hati terdalam untuk menamatkan gitu ya. So, aku kasih waktu 2 menit kali ya, atau 3 menit cukup kayaknya. Nah teman-teman yang baru bergabung, aku ingatkan kembali ini kita jadi lagi nulis di kertas yang tadi yang kemarin aku suruh itu untuk nulis. Yang pertama pertanyaannya adalah motivasi mengikuti Women Reads ini biar kita selalu mindful dan semangat untuk ikut agenda Women Reads. Terus yang kedua, target jumlah buku yang akan dibaca sampai akhir tahun 2021, kurang lebih ada 6 bulan lagi sampai akhir tahun 2021 sampai Desember. Kalau yang udah pernah nulis gak apa-apa, tulis aja jumlahnya mau berapa buku gitu ya, yang sekiranya realistis untuk kita capai. Terus yang ketiga, 3 judul buku utama yang pengen banget ditamatin. Ini biar kita sama-sama punya semangat buat ya apa namanya untuk menamatkan buku-buku itu gitu. Kadang kan ada yang apa sih cuma berakhir di pikiran aja gitu untuk menamatkan buku-buku tertentu. Tapi semoga dengan ikut agenda Women Reads ini kita bisa tamatin buku-buku yang pengen kita tamatin itu gitu ya. Sepertinya sudah ya? Belum? Boleh tulis di sini 3 pertanyaannya, saya lupa orangnya. Oke, siap. Yang pertama, aku tulis ya. Motivasi ikut agenda Women Reads. Kedua, jumlah buku yang ditargetkan sampai Desember 2021. Dan yang ketiga, tadi apa? 3 judul buku yang pengen ditamatin banget. Ditulis di kertas kalau bisa ya, pakai spidol kalau bisa biar kelihatan, terus nanti ditempel di tempat yang setiap hari kita lihat. Menurut aku itu ngaruh banget sih biar kita semangat bacanya gitu. Jadi semangat juga ikut agenda Women Reads-nya gitu ya, bahwa kita tuh ada goals yang ingin dicapai loh gitu. Oke ya, semoga udah mungkin ya, aku kasih waktu 1 menit lagi, janganlah 2 menit lagi. Silakan. Nah, aku sambil lanjut, sok teman-teman sambil nulis. Aku sekalian menginfokan ya, ini sebelum kita agenda membaca, nanti seperti biasa kita akan menulis juga jumlah halaman yang kita baca dalam waktu 30 menit ini. Nanti akan tim kami akumulasikan biar kelihatan progres bacanya, bahwa setiap pertemuan tuh bisa berapa halaman sih kayak gitu. Terus yang kedua, nanti juga seperti biasa juga share quotes bukunya di grup gitu ya, boleh berupa foto atau berupa tulisannya aja, diketik itu juga boleh. Pokoknya yang memudahkan teman-teman. Nanti disertakan judul sama penulisnya ya. Nah, terus yang ketiga, nanti teman-teman yang masih bisa hidupkan kameranya, silakan dihidupkan jika memungkinkan. Kemudian untuk audionya boleh nyala atau enggak, tergantung kondisi kondusif atau enggaknya. Terus yang berikutnya, nanti pas sesi diskusi silakan disebutkan nama, domisili, terus judul buku yang dibaca, dan sharingnya apa gitu ya. Dan yang terakhir, ini kayaknya udah pada selesai ya nulisnya. Terakhir, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita baca dari buku yang kita baca hari ini bisa kita serap, bisa kita bagi, dan juga bisa kita amalkan sehingga bisa bermanfaat untuk orang sekitar kita. Berdoa mulai dari sekarang ya. Amin. Oke, sepertinya sudah selesai ya semuanya. Sebentar aku pasang timer dulu. Itu biasa agendanya 30 menit ya teman-teman. Bukunya sudah dipersiapkan semua ya. Ini udah kelihatan ya teman-teman screen-nya. Oke, bukunya sudah siap. Agenda membaca insya Allah akan dimulai dari sekarang. Silakan.
Baik.
Teman-teman 5 menit lagi ya bacanya.
Ya, teman-teman sudah selesai ya waktunya membaca selama 30 menit. Alhamdulillah. Sekarang seperti yang tadi aku udah sebutkan ya. Teman-teman, jumlah halaman yang dibacanya silakan ditulis di chat ya. Tulis nama terus jumlah halamannya. Biar nggak ketumpuk sih kalau di grup. Silakan ditulis. Jumlah halamannya bukan lembar. Dan kalau sudah, kita lanjut aja ke agenda berikutnya. Yaitu kita akan diskusi ya. Alhamdulillah dari presensi kemarin udah ada yang mau diskusi ya. Ada Kadipi dan juga Teh Fatura ya. Mangga kepada Kadipi, apakah siap untuk berbagi sharingnya? Mantap. Cek suaranya ada nggak? Ada Kak, jelas-jelas. Mau nanya dulu boleh nggak? Boleh Saya Kak. kan baru ya. Iya, gimana Kak? Itu yang barusan setor halaman, jumlah halaman yang barusan dibaca atau gimana tuh Mbak Riri? Ya, yang tadi, yang selama 30 menit tadi dibaca, dapat berapa halaman gitu. Oh, baiklah. Oke, siap. Nanti saya menyusul chatnya. Oke. Terus sekarang langsung aja gitu share. Dia langsung aja share Oh poin-poin iya. yang sekiranya bisa dibagikan ke kita dan disebutin juga judul bukunya dan penulisnya. Nah, buku yang di-share ini yang barusan dibaca atau boleh yang lain? Yang barusan dibaca. Yang Atau barusan enggak kalau dibaca. mau yang lain juga nggak apa-apa sih, bebas di sini mas sistemnya. Oh gitu. Tapi biasanya sih yang kita baca hari ini biasanya ya. Kalau KDP mungkin karena banyak ya bacaannya jadi nggak Enggak apa-apa lah juga yang sih. seminggu ini dibaca juga. Malu saya disebut banyak bacaannya, yang lain juga lebih banyak ini. Waduh. Ya, eh teman-teman terima kasih ya. Saya sudah diterima di Lady. Alah, kok saya jadi ingatnya Lady Lady Rain ya, nah judul lagu sih. Kacau. Lady Books ya, terima kasih. Ini baru pertama kali ikutan. Jadi mohon maaf kalau banyak-banyak tanya. Tadi itu saya bacanya buku ini sebenarnya. Nah, kemarin itu pas lagi ngelis, saya ngelisnya buku ini nih ceritanya. Tapi yang saya baca barusan, saya berpindah haluan ke buku yang ini gitu. Makanya tadi nanya bukunya harus yang mana. Saya nggak konsisten dalam hal tulisan dengan yang dibaca gitu. Ya, kalau berdasarkan apa yang dibaca berarti buku yang ini ya. Jadi buku ini adalah buku fantasi seri terbaru dari Leigh Bardugo. Mungkin teman-teman ada yang juga baca ini. Judulnya Rule of Wolves. Ini buku kedua dari duologinya King of Scars ya. Genrenya ada di young adult, fantasy, dan ini kebetulan versi bahasa Inggris. Lumayan segini tebalnya teman-teman ya. Gitu. Tadi sih yang dibaca nggak dapat begitu banyak ya. Soalnya kebetulan anak saya udah bangun dan lagi senang-senangnya ngoceh. Jadi saya tidak konsentrasi. Baca sealinea ditanya. Baca 2-3 kalimat, Mama ini itu, oh ya baiklah. Begitu kurang lebih. Jadi tadi itu saya mengulang baca sebenarnya di halaman sekitar 100-an, 115, 116 dapat cuma 4 halaman lah, kurang lebih seperti itu. Bukunya sendiri sudah tamat baca sebenarnya, cuman saya ngulang lagi karena namanya fantasi mungkin sepakat ya. Ini ada Kak Ramadini, I feel you Kak Dipi, banget. Gimana lah saya bisa konsentrasi ya. Nah itu. Dan fantasinya Lebar Dugo, teman-teman tahu dia detailnya luar biasa, tokohnya lagi pada ngumpul. Ini buku terakhir, kata Lebar Dugo, ini buku seri terakhir dari Grisha First Universe yang dia bikin. Jadi
Kalau menurut saya tokohnya banyak, menurut saya banyak, buat saya ini banyak tokohnya. Jadi effortnya lebih untuk bisa memahami. Dan saya kebetulan nggak ngikutin dari awal banget, dari yang buku-buku sebelumnya gitu. Buku duologinya ngikutin, King of Scars-nya baca. Cuman yang sebelum-sebelumnya enggak. Sedangkan Grisha First Universe itu kan banyak banget bukunya. Jadi ya itu makanya membaca ulang detailnya karena apa ya, ada hal-hal yang miss gitu, yang kurang paham. Satu karena dia banyak tokoh, terus kedua karena saya tidak menyimak dari awal banget bukunya secara komprehensif gitu kurang lebih. Nah, dari buku ini sih sejauh ini yang tadi dibaca bersama yang kemarin-kemarin sudah dibaca dari buku yang sama begini. Menurut saya ceritanya bagus ya. Bagus dalam artian dia latarnya berhasil dideskripsikan. Kita kalau mengimajinasikan tuh oke. Untuk ukuran fantasi kan nggak mudah ya untuk penulis untuk bisa kayak gitu. Seperti membuat dunia baru gitu. Dia di zaman kerajaan memang, tapi tokoh-tokohnya sendiri macam-macam, bukan cuma manusia. Jadi ada yang punya superpower dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terus pesan ceritanya juga penting lah kalau menurut saya dari sini. Banyak berbicara tentang mencari jati diri, kemudian integritas dan lain sebagainya. Karena ini kan ada konflik, ada intrik kerajaan. Nah itu rame tuh. Kalau teman-teman ingat buku-bukunya Musashi gitu ya, buku-bukunya zaman-zaman perang dulu apa aja ya saya lupa ya, yang pakai taktik perang gitu. Nah buku ini tuh ada gitu di sini di salah satu unsur ceritanya, ide ceritanya. Karena ini memang kondisinya perang dua negara utama, tapi kerajaan-kerajaan yang lain bukan negara ya, kerajaan, dua kerajaan, tapi kerajaan-kerajaan lain yang kecil-kecil juga ikutan di situ gitu ya. Jadi banyak intrik politiknya, strategi perangnya dan itu menarik gitu. Untuk pesan-pesannya juga tadi kayak kesetiaan ke pemimpin gitu ya. Terus kita nemuin tokoh-tokoh antagonis. Ini ada nih Kak Alexandria, setuju Kak, lebar juga kece, kece banget, kece badai. Tokoh-tokoh antagonisnya di sini juga bermunculan gitu ya. Kalau yang menyimak seperti Kak Alexandria pasti tahu The Darklings ya, muncul tuh di sini. Tapi enggak di awal-awal ya, nanti di akhir-akhir gitu. Yang tadi saya baca, pas saya baca itu adalah Queen Maki ya. Queen Maki itu dari salah satu kerajaan Suhan. Nah, itulah dia lagi mau ngebakar adiknya sendiri demi tahta Allah gitu ya, greedy gitu. Yang gitu-gitu ya. Jadi kalau saya pribadi senang dengan intrik-intrik kerajaan bersama strateginya rame gitu. Cuman barusan yang saya baca itu saya baru ngeh lagi. Di sini tuh konten warningnya adalah LGBT. Don't know lah ya Alexandria gimana. Pasti tahu ya. Ini buku-buku sana kayaknya Iya, emang sayang ya Kak ya. Di awal sampai gitu, speechless. kayaknya gitu ya dari awal dulu yang ngikutin yang Iya. trilogi di awal, terus duologi yang yang Rose itu, yang Kaz, yang ini juga itu dia kelihatan banget pro LGBT. Oh, banget banget ya itu. Dan apa namanya? Bukan cuma satu ya Kak Alexandria ya. Gitu di sini ada tokoh-tokoh yang seperti itu. Saya sebenarnya nggak begitu nyadar, menikmati aja cerita, tiba-tiba membaca kalimat her wives. Sebentar, her wives. Udah mah her terus wives. Harusnya kan her husband gitu. Saya cek lagi. Oh iya, tokoh iyanya. Oh pantes. Baru ingat. Pantesan ini mah LGBT. Ya baiklah, her wives gitu kan. Ya itulah sangat disayangkan. Dan di buku terakhir ini juga ujungnya di salah satu tokoh utamanya nanti ya bukan hanya sekadar LGBT, konten warningnya sudah sampai transgender. Jadi legitimasi ke sana, bukan hanya pro ke LGBT. LGBT bagian transgender ya? Oh iya betul. T-nya transgender ya? Ya begitu, bukan hanya lesbian tapi juga transgender. Begitulah. Dan kalau dari
disebut serunya mah seru buku ini. Tapi saya nggak tahu teman-teman ya. Ini karena yang adult, jadi saya pribadi tidak ekspektasi tinggi kalau untuk ide-ide cerita dan lain sebagainya. Plot twistnya oke, tapi so-so. Kalau menurut saya so-so aja. Lumayan lah ya. Hanya Leigh Bardugo kan kalau secara penulis tuh emang udah nggak diragukan, dia kalau menurut saya enak gitu nulisnya, enak bikin narasinya, dialognya dan lain sebagainya hidup. Jadi entertainingnya dapet. Hanya memang kalau dari sisi tension, dari sisi ide-ide cerita, nothing new gitu. Begitu sih kurang lebih. Nothing new tapi bacanya sampai habis gitu ya. Gitulah kira-kira ya. Soalnya menarik ya, dari sisi-sisi yang lain banyak yang oke. Nah itu aja sih tadi yang dibaca, terutama yang bagian Her Wives gitu ya. Terkejut di bagian Her Wives, oke lah. Itu dari saya. Segitu, terima kasih Mbak Ririn dan teman-teman semua. Mantap Kak Dipi, luar biasa ya ini sharingnya. Fresh. Nggak luar biasa. Mangga Biasa aja ini. teman-teman. Terima kasih Kak Dipi sharingnya. Teman-teman ada yang mau Sama-sama. menanggapi dari yang Kak Dipi sharing tadi? Mungkin ada poin menarik yang apa ya, menyentil teman-teman gitu untuk berpendapat atau menanggapi, berargumen. Apakah ada? Atau saya nanya balik ya, teman-teman, kalau tokohnya banyak dalam cerita, nyiasatinnya gimana? Kalau udah lebih dari 10, itu gimana? Nyiasatinnya supaya ingat. Dicatetin kah gitu? Atau gimana gitu? Mungkin ada teman-teman yang berpengalaman. Kalau aku sih kayaknya agak lupa sih kayaknya ya Kak. Lupa ingat gitu ya. Perlu merenung lagi gitu. Ini yang mana ya? Apalagi dia munculnya di buku berapa, tiba-tiba muncul lagi di sini. Karena buku terakhir ya. Jadi yang dulu-dulu ditarik lagi sama Leigh Bardugonya bermunculan gitu. Ingat Tokoh-tokohnya. sifat penting dari karakternya Kak. Oke. Siap saya catat. Sifat penting sama ini mungkin ya. Kekhususan fisik juga bisa kali ya. Ingat ya. Atau momen khusus mungkin ya. Ya sih ada satu tokoh di sini tuh Kas namanya. Dia pakai crane ya, tongkat gitu. Dan saya baca di salah satu media, inspirasi tokoh ini ternyata Leigh Bardugonya sendiri, karena Leigh Bardugo itu ternyata ini ya, punya penyakit osteo apalah begitu ya, saya lupa panjangannya, yang membuat dia sebenarnya suka pakai tongkat untuk alat bantu mobilitas gitu. Ya nggak kelihatan, saya nggak nyangka sih karena dari foto-fotonya ya kayak biasa-biasa aja gitu, nggak pernah lihat real dalam versi video atau bagaimana gitu ya yang memperlihatkan seluruh tubuh gitu, nggak cuman foto sebagian gitu. Cantik ya orangnya. Ini juga apa, ahli makeup dan apa disebutnya ya, itulah yang suka makeup khusus gitu yang untuk special effect. Kayaknya sih saya ngerasa mungkin dia tokoh-tokoh fantasinya juga salah satunya dia memilih genre ini karena memang satu passion ya dengan makeup dia yang special effect ya. Kalau fantasi kan tokoh-tokohnya begitu dragon gitu ya, terus macam-macam lah gitu secara fisik gitu. Begitu. Terima kasih Kak Tuti. Saya catat nanti ininya insight-nya. Makanya itu mungkin bisa jadi insight juga kalau misalnya buat teman-teman yang mau nulis fiksi gitu ya di masa depan, gimana kalau misalnya karakternya banyak tuh berarti harus sedetail mungkin ya penggambaran apa sih detail si karakternya biar mudah diingat gitu kali ya Kak Diti. Iya betul. Ya. Oke sip, terima kasih banyak Kak Diti sharingnya. Sama-sama. Tadi sebenarnya aku mau agak nge-highlight dikit sih yang tadi Kakak menyebutkan terkait apa sih kesetiaan pada pemimpin ya. Kebetulan kemarin aku sama Teh Nisa sempat agak diskusi sedikit terkait hal ini, kayak kadang kita tuh dikasih banyak informasi yang mencukupi gitu ya terkait bagaimana menjadi pemimpin yang baik gitu. Tapi kadang kita tuh nggak tahu gimana cara menjadi rakyat yang mengikuti atau taat kepada pemimpin gitu, seringkali ya nggak sih? Padahal itu ternyata bisa jadi sebuah skill yang berbeda juga antara perspektif yang bagus. antara memimpin dan dipimpin gitu.
Ya gitu sih. Soft skill leadership sering banget dibahas, tapi soft skill sebagai itu ya rakyat mungkin tim, apa ya? anggota tim, member tim gitulah. Rakyat juga salah satunya. Iya ya, jarang ya. Tapi saya ingat ada bukunya loh. Cuman saya ingat tapi saya lupa begitu. Saya ingat ada di buku mana, tapi lupa buku yang mana. Banyaknya buku yang dibaca. Terus aku juga sih. jadi agak mengasosiasikan sama ini Kak, kayak skill ngomong sama skill mendengarkan juga kan kayak seringnya tuh skill public speaking gitu. Padahal ada juga ya skill untuk mendengarkan ya Kak. Kalau di Periplus tuh kayaknya ada buku mindful listening ya. Oh iya. Iya. Skill yang harus dipelajari juga kan ternyata. Ya banget. Iya betul. Nah, kalau public speaking penekanannya lebih ke komunikasi kita sebagai pembicara. Tapi kalau misalnya berbicara buku-buku komunikasi, how to communicate, dia akan berbicara tentang how to listen effectively gitu. Banyak juga. Kalau misalnya bukunya tentang coaching, teaching pasti kalau teaching enggak, kalau coaching ada. Bagaimana caranya menjadi pendengar gitu. Active listening. Ya rame lah memang. Banyak buku ya. Mbak Ririn silakan membuat buku bagaimana menjadi rakyat gitu. Ditunggu. Tenisa mari kita bikin. Seni menjadi bawahan, subordinate. Jadi kalau ada buku leadership, ini buku subordinates gitu ya. Menjadi bawahan yang baik. Iya, nggak semua. Iya, nggak semua jadi pemimpin. Soalnya kan ya, pemimpin butuh juga ya anggota timnya. Butuh rakyat. Kalau semuanya jadi pemimpin, nggak ada rakyat nanti. Oke, siap, mantap. Terima kasih Kak Divi tambahan. Oke, mungkin kita lanjut aja ya sharingnya ke orang berikutnya. Sepertinya Teh Vetura mau sharing ya dari presensi sih ya. Mangga Teteh disebutkan baca buku apa judulnya dan penulisnya siapa dan inspirasi apa yang bisa kita share di sini. Mangga. Ya, terima kasih Kak Ririn. Aku tadi pengen nanggepin dulu sedikit yang Kak Divi. Aku jadi ingat pernah baca novel Indonesia, judulnya Somewhere Only We Know, kalau nggak salah. Kayak judul lagu Somewhere Only We Know ya kalau nggak salah tuh. Ada yang pernah baca juga mungkin, tapi emang penulisnya nggak tahu deh, novel romansi itu sih bukan genre aku. Cuman penasaran sama judulnya. Tapi ternyata LGBT juga. Parah banget itu romance ya. Kalau Kak Divi kan bukunya masih mending ya tentang fantasi gitu, tapi ada susupan LGBT-nya. Ini mah romance terus LGBT gitu. Jadi kan serem banget, orang Indonesia lagi yang bikinnya. Sebel. Maaf, nyambut itu charger. Oke, langsung aja ya. Hari ini aku baca judulnya The Dead Wife's Handbook. Ini fiksi juga sih. Ceritanya tentang seorang perempuan yang mati muda ya. Tapi dia tuh jadi seolah-olah bukan hidup lagi sih. Dia tuh terjebak di suatu dunia yang entah di mana gitu. Tapi sewaktu-waktu dia tuh bisa melihat apa yang terjadi di dunia yang dia tinggal di dunia apa ya nyebutnya. Jadi dia tuh bisa ngelihat orang-orang yang masih hidup tuh kayak gimana sih hidupnya setelah dia meninggal gitu. Kayak gitu. Jadi dia tuh nyeritain ketika setelah mati tuh dia tuh terjebak di suatu dunia yang putih banget, tapi suatu waktu tuh suka kayak ada awan, terus dia tuh tiba-tiba hadir di tengah-tengah orang yang masih hidup gitu. Nah, terutama di keluarganya dia gitu. Jadi kan dia bisa melihat tuh gimana sih perkembangan suaminya, anaknya, teman-temannya kayak gitu. Aku juga bacanya baru masih awal-awal sih. Jadi baru nyeritain selama dia tuh udah 1 tahun mati gitu ya, sudah setelah 1 tahun meninggal, terus
dia menyaksikan ketika anaknya dibawa ke kuburan dia sama ayahnya gitu ya, sama suaminya dia tuh dibawa, terus ngasih tahu kalau ini kuburan ibu kamu kayak gitu kan, terus mengingatkan gitu ya bahwa ibunya udah nggak ada kayak gitu. Terus kan anaknya belum terlalu ngerti sih, baru 7 tahun lah ya. Jadi ya mungkin nggak terlalu paham juga kenapa sih ibunya nggak balik-balik lagi gitu ya, atau apakah ibunya bakal balik lagi kayak gitu. Nah selain itu dia juga menyaksikan itu ketika si suaminya tuh udah 1 tahun ditinggal tuh nggak bisa move on gitu. Jadi mulai dari teman-temannya sampai orang tuh bukan teman-temannya sih, cuman sahabatnya gitu ya, sahabat dekatnya, terus sama orang tuanya tuh nyaranin gitu, kamu keluarlah gitu ya, cari teman baru gitu ya, atau enggak cari istri baru kayak gitu ya, cari teman baru biar enggak nggak mikirin istrinya terus gitu ya, yang udah meninggal gitu. Nah, tapi dianya tuh nggak mau gitu, sampai ya ngotot banget lah ya gitu, nggak bisa ngelupain istrinya katanya gitu. Dan ya istrinya tuh merasa ya tersentuh lah ya gitu kan, dia nggak bisa dilupain sama suaminya gitu, meskipun dia udah meninggal kayak gitu. Cuman kayaknya sih ending-endingnya bakalan move on, cuman aku belum nyampe situ gitu. Belum tahu gimana perasaan si istri yang meninggal ini setelah suaminya move on kayak gitu. Cuman aku jadi ya lebih ke kontemplasi gitu ya, jadi kontemplasi kalau apalagi belum lama ini sih gitu kan, aku baru gabung juga ke komunitas Indonesia Tanpa Jil. Tapi setelah aku bergabung tuh aku langsung dapat berita-berita tentang member mereka yang meninggal juga gitu, dan muda gitu, masih muda tapi udah meninggal. Ya jadi kontemplasi sih gitu. Ya kan memang terus jadi ingat juga salah satu buku yang pernah aku baca, judulnya Jangan Benci Mengingat Mati gitu. Itu luar biasa sih, soalnya ya bener sih, kita kan hidup nggak tahu sampai kapan gitu. Jadi jangan asik sama yang di dunia gitu. Mantu aku ngobrol sama siapa ya, kalau nggak salah materi gitu ya, yang tentang apa sih, orang ya benar, orang yang ngejar materi itu nggak akan puas-puas gitu ya. Ya jadi kalau kita asik sama yang di dunia mah ya nggak akan selesai gitu, dan kita bakalan lupa, pasti bakalan lupa bahwa kita tuh bakalan meninggalkan itu semua gitu, bakalan mati juga gitu. Soalnya emang di buku yang Jangan Benci Mengingat Mati itu dibilangin juga kenapa sih atau lah pokoknya, atau pernah dengar ceramah ya, kenapa sih kita tuh nggak bisa kayak istilahnya nggak bisa ingat mati gitu, karena yang dekat dengan kita itu adalah kehidupan gitu. Jadi kita ingatnya sama yang dekat aja gitu. Kalau kematian kan kelihatannya jauh banget ya, kayak kita nggak bisa, nggak tahu kapan terjadi, nggak bisa, istilahnya nggak kelihatan lah ya, nggak bisa nyentuh gitu. Jadi kita merasanya yang dekat dengan kita tuh kehidupan gitu, makanya kita selalu ingatnya sama yang hidup gitu, sama dunia gitu ya, bukan dengan akhirat yang jauh gitu. Nah tapi ya itu jadi mengingatkan, soalnya ketika dengar kabar-kabar member komunitas ITJ yang meninggal tuh, respon orang-orang gitu ya, respon anggota komunitas yang lain tuh kayak, wah dia tuh pejuang gitu. Jadi diingatnya tuh kebaikan-kebaikannya orang itu gitu. Dan ya jadi evaluasi diri gitu. Kalau misalnya kita meninggal, yang diingat sama orang tuh apa ya gitu. Jadi bisa meninggalkan legacy yang kayak gitu nggak ya gitu. Kayak orang-orang itu, yang orang-orang hebat itu gitu. Ya itu sih yang ketika baca buku ini tuh teringatnya ke situ gitu. Itu aja.
Kira Mantap. ada dari teman-teman. Cakep nih sharingnya, reflektif sekali ya. Mangga teman-teman di sini apakah ada yang mau menanggapi atau nambahin sharingnya Teh Nisa yang membuat kita berefleksi ya untuk mempersiapkan kehidupan pasca kematian. Ada mungkin? Tapi memang ini ya, teknis kayak bicara kematian tuh kayaknya kalau di Indonesia mungkin secara umum tuh kayak tabu, hal yang tabu gitu nggak sih? Kayak kita nggak suka ngomongin itu gitu loh. Padahal ketika kita bicara hal itu tuh itu emang pasti terjadi dan justru seharusnya kita sikapnya mempersiapkan kan. Ya gitu sih. Kalau tanggapan aku cuma gitu aja. Kak Diti sepertinya mau nambahin ya? Mau menanggapi? Saya mau nanya, bukunya berat ngomongin kematian. Berapa halaman Teh Nisa? Coba. Ini buku novelnya sih 424 halaman. Wow. Lumayan ya. Cuman aku 420 baru halaman. sampai 62. Sih berarti ini ya. Oh, realistic fiction ya mungkin ya ke arah sana ya. Iya, kayaknya Mengangkatnya ke situ. tentang kematian. Tadi saya nggak nyambung, tiba-tiba terdistraksi. Komunitas apa Teh Nisa? Indonesia tanpa Jill. Indonesia tanpa Jill. Jill. Jillnya itu apa sih? Jaringan Islam Liberal. Oh, jaringan Islam liberal. Enggak. Ini saya ngulang. Jaringan Islam liberal. Itu yang gimana ya? Yang Itu salah satunya pendukung LGBT. Jadi jaringan Islam liberal itu biasanya menginikannya pemikiran-pemikiran liberal, sekularisme, pluralisme, termasuk yaitu mereka mendukung LGBT, terus apalagi ya, yang gitu-gitulah yang ngaku-ngaku Islam padahal nggak menjalankan nilai-nilai Islam gitu. Yang aneh-aneh gitu ya? Iya. Yang ya, ITJ ini yang kantor mereka gitu. Oh gitu, iya. Terima kasih insight-nya. Saya nggak paham. Gara-gara ini jadi paham. Berarti real ada ya? Sebentar, berarti real ada? Komunitasnya. Iya, komunitasnya ada. Si bukunya ngangkat komunitas ini? Gimana tadi? Enggak. Jadi tadi mah kan aku baca novel fiksi itu, cuman jadi ingat jadi ingat peristiwa itu gitu. Ketika aku baru masuk komunitas tuh langsung dapat kabar-kabar beberapa member itu meninggal dan mereka tuh masih muda gitu. Tapi orang-orang yang ditinggalkan tuh merasa dia tuh keren banget itu, dia pejuang, dia hebat kayak gitu-gitulah. Oh. Kenapa meninggal ya? Kepo banget saya nanya kenapa meninggal. Sakit sih, rata-rata sakit. Ya. Oh iya. Oke. Ya buku-buku ini ya yang mengangkat isu-isu berat memang sesuatu banget sih kalau menurut saya, kontemplasinya pasti gede. Kalau saya belum pernah yang ngangkat kematian apa ya. Seringnya suicide yo. Mental health dan emotional health issue gitu. Matt Haig gitu ya. The Midnight Library, terus apalah gitu buku-bukunya Jennifer Niven gitu. Makanya tadi mengangkat kematian, wah lebih ini lagi gitu. Suicide juga kematian sih. Ini kematiannya kayak gimana di novelnya tadi Teh Nisa? Arahnya kemana? Dia tuh meninggalnya karena sakit juga, tapi jadi tiba-tiba gitu. Padahal dia tuh sehat orangnya ya. Nama tokohnya tuh Rachel gimana lah bacanya. Rachel. Jadi dia tuh sehat, masih muda gitu ya, 30 tahun. Tapi tiba-tiba terserang. Jadi emang nggak kedetek. Jadi setiap dia istilahnya kontrol kesehatan tuh selalu bagus gitu, tapi dia tuh tiba-tiba meninggal karena sakit lupa juga jantungnya gitu, kenapa gitu, tapi tiba-tiba banget gitu, jadi emang nggak ada yang nyangka gitu, jadi tiba-tiba mati, tiba-tiba meninggal gitu. Refleksi banget ya buat kehidupan. Terima kasih Teh Nisa, saya nanya itu aja. Hatur nuhun. Mantap, jazakillah khair.
Danisa, makasih sharingnya. Mangga teman-teman yang lain ada mau nambahin? Wita mau menanggapi, nambahin, nanya. Ya, tadi kalau masalah yang tadi LGBT itu, saya juga pernah baca. Dia buku fiksi, jadi kumpulan cerita, temanya satu, penulisnya ada 8 orang. Itu buatan apa namanya karya Indonesia. Nah, judulnya itu 8 sisi. Nah, di salah satu sisinya itu, salah satu ceritanya itu sama apa namanya ngangkat cerita LGBT juga gitu, dan yang nulis cowok, dan di situ tertulis jelas biografinya itu dia lulusan salah satu apa ya sekolah ibaratnya sekolah negeri yang terkemuka gitu loh. Sayang, dan sekolah itu sebenarnya apa ya udah terkenal banget dengan Islamnya yang bagus gitu loh, maksudnya kalau lulusan-lulusan itu tuh bagus gitu. Sayang banget, walaupun mungkin itu maksudnya fiksi, tapi seharusnya apa ya selain bawa nama baik dia lulusan dari salah satu PTN itu juga, ya nggak tahu ya apa dia ngedukung atau enggak gitu, cuman sayang banget gitu loh. Tadi yang masalah LGBT itu. Terus aku juga ada buku ini sebenarnya masuk tadi saya tulis di dalam list. Ini ada tadi kan tentang bicara, oh nggak kelihatan ya. Bicara itu ada seninya. Nah, tadi kan kita ngomongin apa namanya? Public speakingnya salah satunya lah ya gitu, ada bicara itu ada seninya nih, tapi belum sempat kebaca. Jadi tadi lagi mau nulis bukunya apa aja ya gitu. Jadi ada beberapa buku ini atas suruhannya Teh Ririn, jadinya buku-buku yang sudah berdebu akhirnya dibuka lagi. Jadi dia emang kali pertama saya ikut, walaupun sudah lama join, tapi alhamdulillah belum di-kick, terima kasih. Karena baru ini join. Jadi masih berpikir masih ini bagaimana awalnya grup ini terbentuk, terus visinya apa, misinya apa, seperti apa gitu belum nyambung sih. Cuman ya mencoba ngikutin dulu mumpung lagi ada waktu, dan memang juga lagi menyemangati diri sendiri untuk baca gitu loh. Walaupun ini di depan saya ada suami saya, pasti dia akan bilangin alah kamu mau cuman ini doang, teorinya doang. Tapi memang bukunya banyak, dibaca satu-satu. Dan kalau boleh izin kalau boleh nge-review ya apa yang sudah dibaca. Jadi ini bukunya adalah Find Love. Find Love ini karangan Indonesia, kebetulan teman sendiri. Jadi temenku itu cowok, namanya Aditya Rahman. Ini adalah buku yang ke-8. Nah, 8 sisi tadi itu adalah salah satu buku dia yang pertama kali. Jadi apa namanya, temanya satu tapi ditulis oleh 8 orang. Nah, ini adalah buku kesekiannya dari Aditya yang dia sudah lama kasih ke saya, tapi saya belum selesai. Tadi itu lumayan dapat 9 halaman. Bagi saya ini fiksi, ini teen fiksi ya, apa sih namanya? Saya juga belum terlalu paham ya, maksudnya istilah-istilah, masih belajar, banyak banget lah yang harus dipelajarin, istilah-istilah dari perbukuan ini apa aja. Cuman yang pasti Find Love ini ceritanya walaupun yang buat orang Indonesia, tapi dia itu bercerita tentang mafia di Prancis. Jadi love ini ternyata kepanjangan dari nama negara, nama kota. Nama kota di halaman 7 ini ada L itu adalah La Concha, O itu Olympia, V itu Venice, dan E itu Eiffel. Jadi love itu adalah kependekan dari masing-masing kota tersebut di Prancis. Nah, jadi ceritanya itu adalah biasalah kalau mafia itu kan dari pembunuhan, terus dari intrik-intrik kayak narkoba dan sebagainya, terus tentang wanita juga ada gitu. Ya, ada romansnya juga, bener Kak. Jadi sebenarnya dia romance. Jadi si penulisnya itu membuat jadi
si mafianya ini namanya Menkor. Apa namanya, mafianya ini Menkor, jadi membuat satu kayak, kalau kita tuh apa sih namanya ya, apa sih kalau isu-isu tempat, oh tempat ini sakral loh, tempat ini berhantu kayak gitu, apa namanya ya, kayak Mitos. legend-legend, urban legend gitulah, kayak begitu-begitu. Jadi dibilangnya, jadi kalau misalkan si ada sepasang kekasih yang harus memenuhi apa ya, biar cintanya sejati itu harus datang ke 4 kota ini gitu. Terus pemainnya juga tokohnya juga lebih dari 10, saya juga belum nyambung. Baru berapa ya? 5 lah yang saya inget. Dan itu saya tulis di KDP tuh. Ini buktinya nih, saya tulis tuh. Saya tulis saking ininya, apa sih gitu. Kok nggak mudeng-mudeng gitu loh maksudnya. Nggak inget-inget namanya, jadi malu. Jadi gitu, sementara sih itu aja karena saya belum selesai bacanya. Mind map. Nah, ya harus bikin mind map. Ya benar-benar. Ya gitu. Itu aja sharingnya dari saya. Jadi apa namanya, banyak menyimak dari teman-teman semua karena termasuk newbie di sini nih. Jadi harus banyak belajar. Itu aja, Teh Ririn, makasih. Mantap, Kak Tika. Terima kasih sharingnya. Teman-teman ada yang mau nambahin atau menanggapi dari yang Kak Tika sharing tadi? Tadi judulnya Find Love ya, Kak? Iya, Find Love. Find Love. Berarti fiksi masuknya ya? Iya, fiksi. Dan ini teman main di kantor, tetangga lah gitu. Ternyata hebat banget. Begitu saya aku membuka diri, aku tuh lagi pengen nulis gitu. Nulisnya sih baru puisi gitu. Jadi dia awalnya nggak nulis puisi, tapi begitu ketemu aku akhirnya dia nulis puisi gitu. Jadi saya baru nulis, ibaratnya baru ngeluarin 1, dia udah ngeluarin 2 gitu. Ini anak cepet banget nih gitu. Padahal lebih muda gitu. Tapi oke lah gitu. Jadi dia total sekarang udah ada 10 buku. Nah, 2-nya itu puisi, yang lainnya fiksi gitu. Nah, itu yang saya juga belum kesampaian. Mantap. Ditunggu sharing berikutnya ya, Kak. Kalau udah tamat, kayaknya agak panjang ya. Ya, masih banyak yang bisa diekspor. Kak Dipi mau menanggapi? Mau nanya. Iya, Kak Dipi. Terus apa nggak bosan yang dengerin? Ya enggak lah. Saya ini ya tim hore sih sebenarnya. Jadi biar yang lain ayolah kita saya mengisi waktu luang teman-teman aja lah nanya-nanya. Ketika menarik banget bukunya ya, saya sampai searching nih, Find Love, ada di depan saya. Dia penulisnya teman Katika. Iya, Aditya Rahman. Oh iya, Aditya Rahman, kebaca. Diterbitkan apa sih? Sama siapa penerbitnya? Udah lama nih, tahun 2014. Buku terbaru yang terakhir dari dia ya, Katika? Enggak, ini yang buku yang awal-awal nih, dia dari mulai awal. Dari tahun berapa gitu. Penerbitnya The Teens. Teens. Iya. Jadi saya sendiri nah inilah ya, saya mengungkapkan penyesalan bahwasanya karena kebetulan saya berpartner dengan Periplus menyebabkan buku-buku saya itu kebanyakan English version, buku-buku orang luar. Padahal saya tuh pengen baca-baca buku penulis-penulis kita loh, Mbak Tika gitu ya, pengen banget. Hanya kan ketika sudah numpuk bukunya sekian banyak dari Periplus gitu yang dibaca dan direview dan dijadikan materi bla 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 segala macam, membaca kan memakan waktu ya dan energi ya. Ya akhirnya keskip lah gitu buku-buku Indonesia. Makanya saya tuh senang banget gabung sama komunitas, terus teman-teman saya sama pembaca buku yang buku-bukunya Indonesia. Ya lumayan lah, nggak baca tapi dengerin ceritanya gitu. Dan barusan itu ini ya ternyata kayaknya ada romance, kemudian ada thriller, suspense mungkin ya. Begitu. Kalau dari awal dari Mbak Tika kesannya romance-nya ada ini romance. Kuat nggak sih? Dari awal tuh udah ke Iya, arah dari sana awal nggak? tuh memang romance yang ditunjukin. Jadi untuk si yang mafia-mafia yang bergeng-geng kayak gitu-gitu tuh selip-selipan ya.
Oh iya, bumbu ya. Berarti bumbunya justru di Iya, mafianya bumbunya ya, di bukan romance. bumbunya di itu mafianya gitu, apa Oh bunuh-bunuh iya. lah, terus Heeh. persaingan bisnis kayak gitu-gitu. Romansnya sih yang dikuatin. Iya. Sama mau nanya itu tuh Mbak Tika dan teman-teman semua, karena kan saya udah jarang banget nyimak buku penulis kita. Apakah buku-buku dari penulis Indonesia tahun 2021 itu banyak yang memasukkan unsur LGBT? Question number one. Yang nomor duanya adalah apakah banyak yang pro? Ada nggak kelihatannya kecenderungan ke arah sana? Kalau penulis luar, ya udah wassalam ya. Itu itu J.K. Rowling yang kelihatannya kontra itu langsung habis kan. Saya aja nge-review buku J.K. Rowling itu ada yang komen dari luar meminta untuk saya tidak support J.K. Rowling karena JK itu kan si JK itu kan itu dalam salah satu pidatonya kan ya dia pidato apa Twitter ya lupa saya nge-tweet mungkin kalau nggak salah ya menyatakan bahwa dia tidak pro ke sana kelihatannya begitu kan sampai begitu gitu ke saya yang istilahnya saya siapa sih hanya orang yang membaca bukunya gitu ya tapi sampai di komen nah itu dan hampir sebagian besar buku-buku fiksi yang masuk di saya penulis luar selalu ada unsur itu mau nggak ada yang kontra netral sama pro mulai kelihatan banyak yang pro. Nah, kalau Indonesia gimana ya? Kalau Mbak Tika gimana? Mbak Ririn dan Kanisa semuanya? Saya dikasih insight gitu. Kalau Silakan. saya sih kebetulan memang baru baca yang satu tadi itu 8 sisi, jadi sayang aja gitu loh. Maksudnya karya bagus-bagus diselipin kayak gitu, terus juga penerbitnya kenapa mengiyakan gitu loh. Sayang jadi dari itu kan ibaratnya nulis bersama gitu loh. Salah satunya ada yang seperti itu kenapa diiyain? Harusnya kan dari awal tuh si apa ya mungkin ada quotes-nya kali ya apa gimana sih dulu ya. Harusnya udah di warning gitu nih jangan diterusin deh, coba diganti gitu kan. Seharusnya ya. Udah gitu di dalam biografinya itu benar-benar tulis dia tuh lulusan kampus A gitu. Sedangkan kampus A itu yang benar-benar emang Islami gitu. Sayang banget beneran. Terlepas Itu dia pro? iya. Hah? Ketika dia pro, 8 sisi itu pro atau netral? Atau kontra? Netral sih, cuman maksudnya 8 sisi itu sebenarnya bukan cerita tentang LGBT, tidak. Dia cerita tentang aborsi lah, tentang dokter yang melakukan aborsi dan sebagainya. Dan tapi di salah satu 8 sisi itu kan 8 cerita tentang aborsi itu di cerita ketujuh yaitu tentang karyanya si orang itu gitu. Dia laki-laki lulusan si PTN yang Islami itu sudah jelas-jelas gitu loh kelihatan kenapa gitu. Harusnya kan dari awal entah penerbitnya entah teman-teman yang lain kan sih bisa bilangin gitu loh. Termasuk si Aditya Rahman ini karena kan salah satu penulisnya juga ada dia gitu loh. Cuman sayang aja kenapa nggak dibilangin dari ya kalau ini ya jangan dipublish ya. Cuman kalau buku-buku yang lain aku belum pernah. Belum pernah ya. Itu penerbitnya Mayor ketika? Iya, apa ya? Ya bukunya di Yang kantor. depannya apa? Kepo. Bukunya Inisial di depan kantor penerbitnya ya. apa? Apa? G apa M? Aduh, jadi penasaran. Apa atau yang mana itu? Mungkin Aduh, yang agak-agak bebas G kali ya. Mayor G ya. Kalau M kayaknya kan ada masih ini ya, masih pegang keislaminya juga. iya. Atau Heeh. Ini apa sih Gak penerbit? juga sih Kak, kayaknya udah agak-agak juga udah agak-agak juga. Tergantung imprintnya kemana ya. Om Sub Book, company-nya kemana ya. apa nih Kayaknya kalau Omnibook? yang Omnibook mana tuh? Omnibook. Apa bukan Omnibook bukan sebentar bukan. Apa sih nih? kayak Dok ingat. Point? Nggak tahu. Saya cuma ada fotonya bukunya sih di kantor. Oh gitu. Mana ya? Nggak baca. Ya, Nggak itulah. kelihatan dia kena sinar. Oh ya udah. Siap-siap. Jadi terus yang lain gimana aku penulis izin Indonesia? nambahin dikit Kak, yang tadi pertanyaan Kak Divi terkait apakah sudah banyak penulis yang nulis
tema-tema terkait LGBT. Sebenarnya aku juga belum banyak baca juga, tapi sepengetahuan aku udah mulai bermunculan gitu ya. Walaupun secara kuantitas nggak tahu banyak atau enggaknya, tapi mereka udah berani ya vokal melalui novel-novel gitu udah ada sih sepengetahuan aku ya. Nah terus sama tadi yang kedua tuh apa sih Kak pertanyaannya? Jadi lupa. Tadi Saya aja yang nanya lupa loh. oh yang ininya respon masyarakat ya Kak? Bukan. Pro dan Oh kontra. iya pro dan kontranya kan ya? Ya Bukan. Di bukunya itu si penulisnya memperlihatkan sudut pandang opini ke arah pro, netral atau kontra gitu. Sepengetahuan aku tuh ya pro. Jadi ketika mereka udah bahas itu tuh pro, tapi ya dari jumlahnya nggak tahu ya banyak atau enggak, cuma udah mulai bermunculan gitu bahwa mereka menunjukkan identitas mereka tuh pro LGBT gitu. Itu tuh udah mulai ada gitu. Mungkin Tenisa sebagai dari ITJ kayaknya lebih paham nih Bu Kak, ini soalnya topik-topik yang dibahas juga terkait LGBT juga ya Tenis, buat nge-counter pandangan-pandangan LGBT sih biasanya Tenis. Kalau fiksi sendiri aku juga belum nggak terlalu banyak, nggak nemu sih, baru satu novel itu aja yang tapi udah agak lama juga sih aku baca tuh. Tapi itu yang nulisnya orang Indonesia dan emang apa ya, dibilang pro. Jadi gini, di buku yang di novel yang itu tuh ada 2 tokoh ceritanya kakak adik yang adiknya itu laki-laki, kakaknya perempuan. Nah, si perempuan ini mah normal ya, dia sukanya sama cowok. Nah, si adiknya ini yang sukanya sama cowok lagi gitu. Terus jadi dia tuh menceritakan bahwa ya gitulah biasa kalau LGBT kan apa ya, playing victim gitu ya, dia merasanya nggak dianggap gitu, padahal dia merasa bahwa ini tuh apa sih ya gitu, ya gitu, jadi dia merasanya aku tuh tulus kayak gitu sama banget Ya. Ya kalau di buku itu aku baru nemunya satu buku itu aja sih, tapi yang lain-lain belum. Rata-rata kalau pergerakan LGBT itu maksudnya yang di komunitas ITJ ya, lebih seringnya ke aktivis-aktivisnya aja gitu yang suka menyuarakan kayak gitu. Kalau novel fiksi belum pernah nemu, nggak banyak gitu nemunya. Iya, syukurlah kalau memang nggak terlalu gimana. Ya kalau menurut saya gini nih ya, teman-teman, nggak tahu pendapat teman-teman ya. Ketika bukunya memasukkan si unsur LGBT itu menjadi main character, itu saya udah was-was dalam artian ini pasti kalau nggak netral dia pro. Saya udah nggak bisa nge-review buku itu, udah pasti. Mohon maaf, namanya juga ini perspektif, keyakinan, belief dan lain sebagainya. Saya tidak pro ke arah sana kebetulan gitu. Jadi saya tidak mensupport buku-buku itu. Buku-buku Periplus yang masuk ke toko, ke store itu banyak banget yang kayak gitu. Yang udah main karakter gitu ya, yang masuk ke kita, ke Indonesia. Sekarang saya mikir, ini yang baca buku siapa gitu ya. Luar biasa. Yang baca bukunya siapa? Sales mereka itu kan sehari itu bisa jutaan, puluhan juta. Ini buku masuk ke kita gitu ya, dengan budaya kita yang berbeda ya. Saya nggak pengen mendukung itu sesuai dengan integritas saya, dengan kepercayaan saya dan lain sebagainya. Tapi juga terbentur dengan semacam ya saya preview gitu. Preview buku yang review buku. Cuman saya ada kesepakatan untungnya gitu ya dengan partner saya bahwa ketika bukunya si main karakternya tokoh utamanya itu LGBT, saya langsung kasih tahu dan alhamdulillahnya sepakat dengan saya bahwa kita tidak support buku ini. Masalah dia masuk ke toko atau tidak dibeli sama orang kan kita nggak bisa atur, nggak bisa kontrol ya. Itu kan hak orang masing-masing, dia mau apa kita nggak bisa kendalikan. Tapi masalah mereview masih ada di tangan saya, masalah perjanjian dan sebagainya masih di tangan saya bersama toko gitu. Dan saya tidak mau mensupport buku yang bersangkutan gitu. Nah itu dan menurut saya gini teman-teman, kalau udah main karakter pasti arahnya antara netral dengan pro. Tapi sering juga buku-bukunya itu yang minor karakter, jadi kesekian pendampingnya dan lain sebagainya begitu.
yang muncul hanya sekali lewat, ada juga yang kalau sekali lewat itu masih bisa sama saya ditolerir ya. Bagaimanapun juga kan saya ada unsur pekerjaan dalam hal mereview gitu ya. Jadi mau nggak mau ya nggak bisa juga setiap saat menolak. Kalau saya tolak banyak banget buku yang tidak saya yang saya mangkir untuk mereview gitu ya. Jadi selama tidak main karakter ya saya masih bisa itu. Nah, dia menjadi pro ketika kerasa buat saya penulisnya itu menggiring pembaca pada satu perspektif bahwa ya nggak masalah lesbian, nggak masalah homoseksual, nggak masalah yang seperti itu. Seperti kata Tenisa, playing victim kan kita digiring empatinya dia. Tenisa ya gitu ya, karena dia dibully. Kalau korban dibully kan kita berempati dengan dia. Sedangkan apa yang menjadi bahan buliannya adalah LGBT. Kayak itu bukunya Simon, saya lupa kepanjangannya, begitulah pokoknya itu seperti itu. Nah itu juga menurut saya jadi dia pro dari sisi perspektifnya. Kemudian percintaannya seperti apa, diangkat sisi emosinya, dikemas begitu bagus, luar biasa ya. Sampai saya yakin paling nggak ada beberapa yang tadinya kontra, kalau baca terus yang model begini, dia lama-lama akan netral. Dari netral mungkin akan akhirnya pro gitu ya. Sebegitu hebatnya pengaruh buku-buku ini kalau dibaca terus-menerus yang begitulah ya. Makanya saya pengen tahu kalau di Indonesia tuh kayak gimana gitu sekarang penulis kita, apakah masih yang seperti dulu yang saya tahu, apakah sudah ada pergeseran juga? Karena dari luar, kalau buku-buku luar tuh udah kayak gitu semua. Sampai khawatir ya, saya pakai content warning itu udah bolak-balik gitu, LGBT dan lain sebagainya. Ya itu sih, ini kegalauan, mohon maaf jadi curcol buku-buku impor, demikianlah kondisinya. Kita nggak bersesuaian, bukan kita ya, saya menyamaratakan semuanya. Saya tidak merasa berkesesuaian dengan saya, budaya-budaya yang seperti itu. Ada satu perspektif yang kalau diperlebar, ya itu kan di luar sana gitu. Di kita kan beda. Di sisi lain, tapi saya kan educator, jadi saya nggak bisa gitu kalau make perspektif yang itu, respect ke sana nggak bisa gitu. Nanti gimana gitu orang-orang di Indonesia gitu ya, yang baca-baca buku ini. Kalau saya mereview seolah-olah mensupport dan lain sebagainya, ya begitulah. Jadi senang tadi kalau dengar ada sih 1-2, tapi kelihatannya nggak banyak ya, syukurlah. Kalau memang begitu, apalagi kalau penempatannya itu sudut pandangnya tidak pro. Yang saya khawatir adalah pro. Kalau netral, kayaknya karena udah pergeseran zaman, saya nggak ngerti ya. Ini seolah nggak bisa dihindari. Jadi ya, saya ngarep-ngarepnya minimal netral. Syukur-syukur nggak ada gitu yang memasukkan unsur-unsur itu. Toh banyak banget genre yang bisa diangkat, isu yang bisa diangkat dan lain sebagainya sebagai ide cerita itu, teman-teman. Maaf ya, saya ngomong panjang. Seru banget. Terima kasih. Mereka emang kayak mulai mungkin bahasanya tuh dakwahnya mereka tuh udah mulai merambah ke dunia buku juga gitu ya, melalui cerita juga. Tapi sepengetahuan aku juga ya Kak, kayak misalnya di Amerika tuh aku dapat informasi juga bahwa mungkin kita ngelihatnya kalau di media tuh kayak mereka sangat suportif banget terhadap LGBT gitu. Padahal sebenarnya banyak perlawanan juga, terutama kayak dari orang-orang yang beragamanya dari Katolik Ortodoks tuh itu masih ada perlawanan terhadap LGBT ternyata yang aku tahu tuh. Jadi kadang kita mikirnya mereka suportif banget, mungkin padahal itu media aja yang nggak meng-up informasi bahwa ada perlawanan dari gereja-gereja Ortodoks, ya gereja-gereja Katolik Ortodoks terhadap LGBT gitu. Nggak cuma dari Islam doang, tapi ternyata dari agama lain juga ada yang kontra itu juga, cuma nggak di-up aja sama media. Gitu sih ya. Oke, mantap. Mereka udah merambah ini soalnya gerakan politik. Jadi emang dari awal tuh
emang gerakannya mereka tuh politik gitu. Jadi yang membuat mereka seolah-olah didukung tuh ya itu politik itu, meskipun mereka sedikit, tapi karena mereka punya ya, terangkat gitu dan sampai ke Indonesia. Cuman ya aku apresiasi banget sih apa yang dilakukan sama KDP. Itu menurut aku sangat menyelamatkan sih, soalnya apa ya, kalau boleh berspekulasi ya, orang-orang Indonesia itu kan belum terlalu belum terlalu kritis, sehingga ketika misalnya dapetin konten-konten yang kayak gitu tuh terima-terima aja gitu. Jadi orang menganggap netral tuh ya akhirnya dia akan ikutan netral gitu, meskipun pembaca buku ya mungkin, tapi nggak terlalu kritis, terutama ya karena itu playing victim itu gitu. Jadi karena mereka emang mainnya gitu, jadi ya yang diambilnya orang bisa mudah empati gitu. Mantap tenis. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau menanggapi isu menanggapi obrolan ini saat ini? Saya menambahkan, Mbak. Ya silakan, Kak. Ya, maaf saya udah ibu-ibu. Oh iya, nggak apa-apa biar jadi Ya. lebih. Ya, saya juga tidak tahu siapa yang menambahkan di grup ini, tapi ya saya alhamdulillah banyak banyak belajar gitu ya. Ya, insya Allah saya kan udah hampir 60 tahun, tapi ya tetap belajar lah gitu. Ya, mungkin saya yang menambahkan berkaitan dengan masalah LGBT itu kan memang untuk saat ini kan memang sudah ini sekali dari berbagai lini gitu ya, masalah seperti tadi Mbak Nisa ikut digabung komunitas Indonesia Tanpa Jil, emang itu kan luar biasa gitu. Jadi mungkin nanti dari keanggotaan Kanisa yang banyak memperoleh berbagai informasi tentang JIL, mungkin bisa di sharing di sini gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin kita juga tadi itu kan beliau selama ini mungkin rada awam ya tentang JIL ini, mohon maaf ya Kak Dipi gitu kan, karena mungkin intensitas dan konsentrasinya kan untuk mereview buku. Nah, mungkin ya disinilah kita bisa berbagi ya untuk berbagai hal, dan berkaitan dengan masalah JIL itu ya, salah satunya adalah LGBT dan gay itu kan memang upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu gitu, baik secara budaya, politik, mereka itu akan menyusup gitu. Nah, tadi seperti dikatakan oleh Kanisa juga, mereka kan memiliki bargaining politik yang tinggi dengan dukungan media yang luar biasa, sehingga kalaupun ada pihak-pihak yang kontra itu kan tidak diekspos seperti itu. Mungkin itulah yang bisa saya berikan, yang selama ini saya ikut berbagai macam kajian, kemudian saya mengamati ya seperti itu, sehingga kalau kita lihat di media elektronik kita juga kan dengan menayangkan seleb-seleb tertentu yang memang transgender, yang agak berbau LGBT itu kan memang sepertinya inten gitu. Memang itu salah satu upaya media seperti itu untuk menggiring opini, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan bermanfaat, kita semua sama-sama belajar ya. Mungkin lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rodia, sangat inspiratif dan luar biasa. Emang benar banget sih peran media dalam penyebaran dakwah apa sih bahasanya, penyebaran paham LGBT itu sangat mencuci otak. Iya, kalau teman-teman aktif Twitter apalagi, wah itu mah udah luar biasa itu perangnya gitu. Iya, ngeri gitu. Makanya kita ya semoga di sini bisa sharing dan semoga sepaham juga ya terkait kesesatan yang terjadi itu gitu. Karena itu kan yang lebih besar
peranannya itu kan ibu-ibu ya, yang langsung mempunyai kewajiban untuk mendidik putra-putrinya, terutama ya ibu-ibu muda yang masih produktif gitu. Karena apalagi sekarang dengan adanya PJJ kan, model pembelajaran PJJ itu kan sibuk dengan berbagai macam tugas dan tanggung jawab utamanya. Ya meskipun mendidik emang tanggung jawab utama orang tua gitu, kan punya tanggung jawab yang menjadikan seorang anak itu Yahudi, Nasrani dan bisa menampilkan bahwa peranan media itu kan luar biasa. Jadi disinilah mudah-mudahan dengan adanya pandemi memang di satu sisi ada dampak negatifnya, tapi ada juga dampak positifnya dengan adanya berbagai macam webinar ya yang memberikan berbagai macam penguatan. Ya diantaranya itu masalah sekularisme, radikalisme, jil dan sebagainya. Gitu. Ya intinya banyak belajar lah, hikmahnya juga banyak seperti itu. Mantap, mantap Ibu. Ya benar banget ya. Mungkin itu Kak. Ya benar banget tadi kata Ibu, dan kita semua kebetulan di sini perempuan juga, udah ada yang punya anak juga, ada yang masih single juga, cuma kita akan menjadi ibu gitu ya di masa depan, teman-teman yang udah menjadi ibu juga. Ini kita persiapkan pemikiran kita, semoga benar dan kita bisa kita bisa turunkan ke anak-anak kita gitu ya, jangan sampai mereka pahamnya yang sesat kayak LGBT itu gitu. Jadi kayak semoga kita dengan sharing ini juga jadi aware bahwa ini tuh benar-benar ancaman yang nyata gitu ya. Semoga anak cucu kita tuh nggak ada yang pahamnya kayak gitu ya. Amin. Dengan ayatnya Mbak Riri yang Al-Baqarah 120 itu kan Yahudi dan Nasrani itu kan tidak akan senang sampai kita mengikutinya. Jelas itu dari itu kan upaya mereka itu kan 24 jam. Gitu. Dari berbagai macam lini ya. Contohnya ya seperti masalah budaya Korea itu jangan salah, itu juga dimotori oleh Freemasonry juga, maksudnya Yahudi juga gitu. Nah muda kita kan luar biasa ngepennya ke drakor itu, padahal kan itu dalam rangka menjauhkan akidah gitu. Ya kalau Indonesia ini kan sekarang yang merusak akidah itu kan cinta-cinta itu apa sih nggak pernah lihat itu, yang sinetron lagi rame itu loh, yang laki perempuan pada nonton gitu kan. Gitu. Nah itu kan salah satunya kalau di Indonesia. Kalau yang dari luar itu kan drakor. Karena apa? Banyak keluhan ibu-ibu yang aduh anaknya nih udah demam Korea gitu-gitu. Masya Allah. Saya sih kebetulan di rumah memang tidak ada TV ya. Semenjak ini ngerti seperti itulah. Ya karena ikut kajian kan alhamdulillah udah dari tahun 93. Jadi kebetulan ya ustadz-ustadznya juga yang paham-paham seperti itu. Jadi untuk masalah konsumsi seperti yang KFC, Pepsi Cola juga kalau kami udah lama nggak konsumsi gitu. Kan karena itu tahu untuk untuk menghantam Palestina, untuk support LGBT dan sebagainya seperti itu. Nah mungkin itu mungkin waktunya sudah habis ya. Mantap Ibu, luar biasa. Semoga bisa sharing lebih banyak ya Ibu, kayaknya sudah sangat banyak ilmunya yang bisa dibagi ke kami. Masya Allah. Ya insya Allah, tapi memang kalau untuk baca saya agak ini ya, karena memang ya kebetulan kan masih dinas, kebetulan kan saya guru gitu kan, jadi kan masih ada tugas-tugas yang lain. Jadi kalau untuk baca ya memang harus meluangkan waktu sekali gitu. Betul. Ya meskipun memang anak-anak udah besar, tapi kan kebetulan saya juga ada cucu saya di sini, jadi kadang-kadang ya di sela-sela gitu. Ya intinya saya meskipun sudah seperti ini kan pengen bermanfaat buat orang lain, karena bagaimanapun sebaik-baik orang itu kan bermanfaat banyak bagi orang lain gitu. Ya terutama khususnya keluarga saya lah seperti itu. Mungkin itu Mbak Ridin, tadi saya gatel aja dengerin LGBT dan sebagainya, karena kan selama ini saya di media dari taklim, dari kajian-kajian tuh kan
sudah masif sekali gitu kan upaya-upaya mereka itu untuk menggiring opini, untuk mencuci otak dan sebagainya seperti itu. Ya contohnya yang support LGBT itu kan Starbucks kan, makanya saya kan nggak pernah konsumsi Starbucks. Itu contohnya gitu. Mungkin Mantap. itu. Mangga, lebih kurangnya mohon maaf Mbak Ririn, mungkin ada yang salah-salah. Saya juga kan masih banyak belajar seperti itu. Sama-sama ya Bu. Terima kasih banyak Ibu, sharingnya luar biasa. Semoga jadi motivasi buat kita ya. Ini ada Ibu yang luar biasa semangat untuk membaca. Semoga kita juga jadi tetap semangat juga membaca dan sharingnya. Terima kasih banyak Ibu sharingnya. Insya Allah kita bisa sharing lagi berikutnya. Ya, justru pengen belajar bahasa Inggris tuh. Teman-teman kan bukunya bahasa Inggris tuh, saya nggak paham bahasa Inggris, malu deh. Bapak Bu, kita semua di sini belajar jadi pasti bisa belajar bersama ya. Oke, sip teman-teman, karena udah jam 9.33 juga. Alhamdulillah seru banget hari ini sharingnya ya. Kebanyakan fiksi, kayak kemarin-kemarin tuh kayaknya udah lama nggak sharing fiksi, terus hari ini tuh kayak fiksi semua tuh jadi kayak seru aja gitu, jadi berwarna gitu ya sharingnya, biasanya non fiksi terus gitu. Jadi ini benar-benar kita bisa sharing apapun ya teman-teman, kita sharing pemikiran, sharing apa namanya, insight-insight apapun, semoga bisa apa nambah insight kita juga, dan semoga yang baik-baiknya bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke, mungkin karena udah jam segini kita lanjut agenda terakhir adalah foto bersama dulu ya sebelum diakhiri. Teman-teman yang bisa on cam silakan on cam dan menunjukkan buku yang tadi dibacanya ke kamera. Untuk aku Mbak Ririn, iya, boleh ini nggak? Boleh ngomong sesuatu nggak? boleh dong, boleh Kak, silakan Kak. Kalau misalnya saya mengundang teman-teman Ladybook, saya juga kan anggotanya Ladybook ya, saya mengundang diri saya sendiri juga untuk ke meet up online meet up-nya Cozy Corner Book Club, kira-kira bersedia nggak ya? Yang bisa aja. Biasanya sih kalau CCBC, saya foundernya salah satunya, itu ngadainnya malam. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu apakah bisa Daerah nggak? mana, Kak? Gimana? Daerah mana? Online. Oh, online. Okay. Ya, online di Zoom. Kita sebulan Itu. sekali aja kalau CCBC gitu. Kalau misalnya diperbolehkan, rame tuh teman-teman satu komunitas dengan komunitas yang lain, sesekali ketemu. Nanti saya juga ajak teman-teman dari, nanti pas kalau misalnya datang di meet up-nya, mungkin suatu waktu juga bisa CCBC-nya ke sini gitu, gantian. Rata-rata baca bahasa Inggris, dan mungkin sama kayak saya, butuh dengerin ini buku-buku yang lain-lain gitu. Itu aja sih, kalau boleh mengundang dan berkenan hadir, nanti saya bikin undangannya ke grup chat kali ya Mbak Ririn ya, buat Boleh teman-teman banget semua Kak. barangkali ada yang hadir. Ya, silakan aja di share aja, kita sih seneng aja ya bisa sharing sama lebih banyak orang. Terima kasih. Mari. Oke, siap. Saya bukan buku ini. Akan ditunjukkan bukunya. Dari nanti di-share di grup ya. Siap, ditunggu Kak Diti. Aku motonya gimana nih? Yang motoin siapa ini? Aku. Oh. Sebentar ya. Memosisikan buku. Bingung. Oke, teman-teman. Ventura nggak kelihatan depannya, kebalik ya? Ini emang nggak ada fotonya tuh, Bang. Oh, bukunya. Iya. Oke, teman-teman lihat ke kamera ya. Sebentar. Entar. Sorry. Wait. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya. Bisa gagal. Sorry, sebentar ya teman-teman, maaf.
Lama sih. Wait. Itu kita belum sih, ntar lu mau foto dulu. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sip, sudah di foto ya. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya, atas sharingnya, dan atas inspirasi yang dibaginya. Semoga kita tetap semangat membaca. Tolong tadi yang apa sih goals-nya yang sudah ditulis itu ditempel di lokasi yang akan dilihat setiap hari biar kita semangat terus ikutan agenda Women Reads dan semangat untuk menamatkan buku-buku yang berakhir di rak buku dan sudah berdebu gitu ya. Tetap semangat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi. Mungkin sekian saja kita tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Izin live ya. Iya, Terima kasih semuanya, senang sekali. Senang juga. Terima kasih Kak Diti semuanya. Assalamualaikum.